Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo teman-teman. Selamat siang ya. Selamat datang kembali tentunya bersama kami. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita akan bahas ya tentang updatean panduan standar komunitas untuk di TikTok ya, termasuk ya buat kita para kreator TikTok affiliate. Nah, jadi tadi juga ada pertanyaan ya dari salah satu teman kita ya. Nah, dia di sini menanyakan tentang konten SS ya, ataupun di sini ada informasinya konten SS sekarang bisa nggak ya Bang katanya. Nah, karena memang untuk saat ini itu sangat sensitif sekali ketika kita sudah bergabung ke dalam TikTok affiliate. Ya, bahkan untuk saat ini juga ada perubahan-perubahan di standar komunitas untuk di TikTok yang akan kita bedah di video kali ini. Nah, oke, jadi ada salah satu juga pertanyaan dari teman kita bahwa apakah konten SS ya dengan background video kemudian menampilkan gambar itu masih beresiko ya terhadap pelanggaran ketika kita memasarkan produk TikTok affiliate? Jawabannya iya, teman-teman ya. Karena ya ketika memang kita tidak memiliki sampel kemudian kita hanya menggunakan gambar seperti itu ya, karena di kreator lain juga memiliki konten yang mungkin hampir-hampir mirip seperti itu, ada video kemudian ditambahkan untuk foto dari produknya ya, itu memang beresiko terjadinya pelanggaran teman-teman. Kenapa? Karena untuk di TikTok ini ya, ketika kita hanya menggunakan gambar saja ya kemudian kita menggunakan video seperti itu bisa terjadinya konten duplikat ya. Jadi agar kita terhindar dari konten duplikat seperti itu, jadi konten duplikat itu juga termasuk poin pelanggaran. Karena apa? Untuk konten duplikat seperti itu karena ada kemiripan ya dari video kita dengan kreator lain ya. Kan karena kita tahu untuk foto produk itu kan dipakai di mana-mana ya, terkhusus buat kita yang mungkin belum memiliki sampel. Nah, jadi untuk di akun kedua saya kemarin juga terkena yang namanya adalah konten duplikat karena ada kemiripan dari kreator lain yang lebih dulu mengupload video dengan seperti itu. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi memang ketika kita menggunakan video kemudian kita menggunakan foto dari produknya itu memang berisiko ya untuk pelanggaran ya. Nah, karena memang ada yang namanya adalah konten duplikat ya. Jadi konten duplikat ya itu adalah konten kemiripan ya. Nah, agar untuk akun kita itu tidak terkena konten duplikat, tips dari saya teman-teman bisa tambahkan suara ya. Jadi jika kita tambahkan suara ya mungkin insya Allah nggak bakal kena konten duplikat. Tapi kalau hanya menggunakan musik kemudian SS gambar itu kan sudah banyak sekali yang mengajarkan ya. Tetapi kan di sini kita kurang kreatif lagi untuk proses pengeditannya. Jadi harus lebih kreatif lagi, harus lebih berbeda dari yang lain ya. Harus kita tambahkan lebih kreatif ya. Misalkan kita tambahkan suara kita ya. Nah, dari situ dari kita menambahkan suara walaupun untuk produknya sama ya, untuk gaya dari videonya sama, tetapi kalau kita menggunakan suara kita sendiri itu tidak akan terjadinya konten duplikat ya, karena kan suara kita itu berbeda setiap menitnya, setiap detiknya. Jadi seperti itu ya. Nah, karena di TikTok ini saya tahu sudah banyak sekali yang terkena pelanggaran, padahal sebenarnya kalau untuk bisa mendapatkan penghasilan ketika kita rajin ya, kita rajin upload kemudian fokuskan pada satu topik, nah insya Allah untuk penghasilan kita juga akan besar untuk di TikTok ini ya. Apalagi ketika kita terlihat aktif banyak untuk penjual-penjual yang ingin berkolaborasi. Nah, di sini kita masuk saya ke bagian dari aplikasi TikToknya. Nah, di sini kita masuk ke bagian pusat aplikasi. Nah, ini ada penghasilan saya di bulan April teman-teman ya. Nah, di sini ada penurunan teman-teman karena di sini saya ganti tema produknya. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini harapan saya buat teman-teman semua jangan sesekali kita produknya campur-campuran, jadi akan susah ya. Nah, ini untuk penghasilan saya di bulan Maret ya, dan ini alhamdulillah mendapatkan komisi 1.200.000. Tetapi di sini masih komisi kotor teman-teman ya, karena kan masih akan dikurangi dari produk-produk yang mungkin sudah dibatalkan ya ataupun nggak jadi dibeli. Jadi untuk estimasi di bagian performa afiliasi di sini masih estimasi kotor ya, bukan estimasi bersih. Kalau penghasilan bersih itu masuknya di bagian menu penghasilan kita. Nah, ini sebagai motivasi saja buat teman-teman semua. Sebenarnya lebih enak memang di TikTok teman-teman ya, untuk kita bisa mendapatkan ya 20.000 sehari ya 30.000 sehari. Sebenarnya memang enaknya di TikTok ya. Nah, tetapi mungkin untuk kita itu keberatannya di bagian sampel teman-teman.
Tetapi tenang ya, ketika teman-teman rajin upload, konsisten, biasanya nanti teman-teman akan mendapatkan undangan kolaborasi. Nah, di sini saya mendapatkan banyak sekali undangan kolaborasi ya. Nah, dari sinilah nanti kita bisa memanfaatkan untuk mendapatkan sampel. Kita klik di bagian undangan kolaborasi. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini banyak sekali undangan kolaborasi yang belum saya terima ya. Nah, di sini juga sebenarnya ada tema-tema yang memang sesuai ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga ada tema-tema yang sesuai tetapi belum saya terima, teman-teman ya. Nah, nanti ketika teman-teman mendapatkan undangan kolaborasi seperti ini, silahkan teman-teman bisa ajukan sampel ya. Jadi seperti itu. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk minta sampel, apalagi untuk tema produknya itu sama dengan tema yang kita pasarkan. Nah, jadi seperti itu. Ketika kita rajin ya untuk posting video ya, pasti nanti lama-lama video kita juga banyak ya yang bisa naik ya, ataupun yang bisa viral ya. Tetap nanti ketika kita rajin upload, salah satunya akan tetap naik ataupun viral. Jadi seperti itu. Nah, apa sih untuk kali ini kita akan bedah di bagian panduan standar komunitas untuk di TikTok. Apa sih untuk yang terbaru saat ini? Di sini kita bisa masuk ke Google Chrome. Kemudian teman-teman bisa ketikkan saja panduan komunitas, teman-teman bisa cari. Nah, di sini ada pembaruan ya untuk panduan di TikTok. Kami memperbarui panduan komunitas yang akan berlaku mulai 17 April 2024 guna membantu agar TikTok tetap aman ya, inklusif dan ramah bagi semua orang. Jadi intinya di TikTok ini menginginkan agar untuk TikToknya ini tetap aman. Artinya agar untuk pengguna-pengguna TikTok ini tetap masih sering menggunakan TikTok ini. Kita klik saja seperti ini. Nah, di sini ya yang kita garis bawahi saja, kita langsung saja di sini ada integritas ya, keaslian. Nah, ini juga bisa teman-teman cek. Jadi yang diharapkan dari TikTok adalah konten asli. Oke, jadi ada panduan komunitasnya. Yang pertama adalah gambaran umum, prinsip komunitas, keamanan kesejahteraan, keamanan keberadaban ya. Jadi seperti itu. Tema sensitif dan dewasa ini dilarang juga ya. Nah, salah satu yang harus kita garis bawahi adalah integritas keaslian. Nah, di sini bisa kita cek seperti ini. Nah, yang pertama adalah misinformasi, kemudian ini interaksi palsu. Nah, ini juga tidak boleh ya. Kemudian juga ada konten tidak original ya, perilaku seperti ini juga tidak diperbolehkan. Nah, inilah standar ataupun panduan komunitas di TikTok yang memang perlu digarisbawahi, karena kebanyakan di sini kan kita masuknya di konten yang tidak original, artinya kita melakukan reupload. Nah, itu juga bisa beresiko ya, bisa beresiko untuk akun kita terkena pelanggaran. Nah, perlu teman-teman ketahui, pelanggaran di TikTok itu sampai 24 saja teman-teman. Ketika teman-teman tiba-tiba ya, misalkan nih udah 22 poin kemudian terkena ke 24 ya, itu udah alamat ya, udah selamanya nggak bisa menggunakan TikTok affiliate. Karena saya pernah merasakan seperti itu teman-teman. Jadi follower saya itu kalau di akun kedua saya itu 18.000 ya. 18.000 itu nyari followersnya nggak mudah ya. Tiba-tiba terkena pelanggaran ke 24 dan nggak bisa lagi ngajukan banding, nggak bisa ya. Kemudian juga nggak bisa memasarkan produk. Ya mungkin harapan saya dari monetisasi lainnya ya, seperti marketplace, seperti seperti series ya. Jadi seperti itu. Nah, inilah gambaran umum dari panduan standar komunitas yang perlu kita garis bawahi. Kemungkinan di sini adalah di integritas dan keaslian, karena kebanyakan konten tidak asli ya. Jadi seperti itu. Nah, oke, jadi cukup seperti itu saja untuk sedikit informasinya. Semoga informasinya bermanfaat tentang panduan standar komunitas yang sudah diperbarui di 17 April. Nah, agar reputasi kita tetap aman ya, fokuskan pada konten asli. Usahakan kita memiliki sebuah sampel khusus buat kreator TikTok affiliate. Terima kasih yang sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.